hujan. Alhamdulillah Anda bisa datang. Sebelum kita mulai, silakan pimpin oleh ketua kelas untuk berdoa sebelum kita mulai. Silakan ketua kelas. Siapa? Muhammad, gerak. Tegak, gerak. Doa mulai. Abdal, Kalio, Aman, Diva, Faris, Berdiamsa. Baik anak-anak semua, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi motivasi belajar. Nah, alhamdulillah anak-anak semuanya sudah mudah-mudahan sudah bisa menerapkan itu motivasi belajar yang kita pelajari minggu depan. Oke, baik. Kita akan melakukan sebuah game kecil-kecilan. Sebelum kita mulai game kecil-kecilan, mungkin Anda pernah yang namanya pundak lutut kaki, hidung, telinga, lutut. Lebih telat. Oke, sekali lagi kita pegang kepala. Kiki salah. Oke, gimana? Sudah semangat? Sudah. Pagi mudah-mudahan kita semangat semua. Oke, silakan duduk kembali. Baik, tenaga semuanya. Kemarin kita sudah bahas motivasi. Nah, kali ini kita bahas tentang satu permasalahan. Nah, permasalahan itu yang berhubungan dengan kebiasaan yang terjadi di sekolah. Salah satunya contohnya apa? Terlambat. Kata Farid. Apa lagi? Cabut. Nah, adapun tujuan dari proses pembelajaran kita nanti adalah bagaimana Anda itu nanti setelah kita mempelajari materi ini tentang disiplin belajar ini, Anda bisa lebih disiplin lagi untuk meningkatkan kedisiplinan. Entah itu dari segi tata tertib atau pengumpulan tugas, penggunaan waktu dan segala macamnya. Bisa dipahami? Ya. Nah, baik. Nah, kerja kita hari ini adalah tentang disiplin. Nah, kalian akan Bapak bagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, akan Bapak bagikan gambar kerja diskusi kelompok ini. Silakan nanti Anda bahas di dalam kelompok. Ada 5 pernyataan dan pertanyaan yang akan Anda diskusikan. Dan Bapak berharap di dalam kelompok nanti itu tidak hanya 1 atau 2 orang yang bekerja. Misalkan yang tukang nulis otomatis itu bekerja. Siapa lagi? Yang ngasih jawaban, mencari. Nah, 2 lagi, kalau kita 4 satu kelompok, 2 lagi apa kerjanya? Ada yang tidur, ada yang duduk, ada yang diam aja, ada yang tak mau tahu. Nah, Bapak berharap ketika di dalam kelompok itu silakan keluarkan semua ide-idenya. Jadi silakan Anda bekerja nanti di kelompok, nanti akan Bapak bimbing, Bapak lihat satu persatu nanti di kelompok Anda masing-masing. Nah, itu yang Nah, di sini jangan lupa Anda untuk mengisi nama nomor kelompoknya. Seperti ini kelompok 1 tadi ya. Kelompok 2, 3, 4, dan 5. Nah, silakan isi kelompoknya kelompok berapa, kemudian tuliskan nama anggota kelompoknya. Kemudian baru dilihat pernyataan dan dijawab pernyataan ini.
Oke. Ya. Kenapa? Sampai tempat yang ya. Oke. Di jabatan. Ini kelompok apa? Oke. Apa? Sudah. Bapak mengharapnya semuanya bekerja dengan satu raihan Paris dan temanya atau DJ temanya. Silakan keluarkan di Berdasarkan hasil analisa kelompok kami, sekolah ini akan menyerapkan disiplin dalam bersikap dan waktu. Contoh dalam disiplin sikap ialah selalu mengikuti dan menaati semua peraturan sekolah. Adapun contoh disiplin dalam waktu ialah datang ke sekolah waktu, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak menunda-nunda tugas sampai dengan guru dan lain sebagainya. Karena sekolah ini sangat mendukung dengan disiplin sikap dan waktu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah analisis dan jelaskan faktor eksternal penyebab kurangnya disiplin dalam siswa. Seperti yang kita ketahui, faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar dalam diri kita atau pengaruh dari lingkungan yang berada di sekitar kita. Cara meningkatkan kedisiplinan. Itu yang pertama dimulai dengan niat yang kuat dari diri sendiri, seperti dimulai dari hal yang kecil, yaitu bangun pagi tepat waktu dan pergi ke sekolah dengan sesuai dengan peraturan sekolah. Kenapa dengan disiplin kita dapat dipercaya dengan baik? Mengapa dengan dipercaya orang lain termasuk sebagai dampak positif orang yang disiplin? Karena contohnya yaitu seperti adanya suatu event, ditetapkan waktunya itu jam 7 dan kita benar-benar datang ketika jam 7 dan itu membuat orang percaya pada kita bahwa kita memang orang yang disiplin. Faktor eksternal penyebab kurangnya disiplin siswa. Salah dalam memilih pergaulan. Maksudnya sekarang kita akan mengikuti teman kita. Misalnya dalam hal membolos, teman kita pergi membolos mengajak kita untuk ikut serta. Jika kita menolaknya, mereka akan memilih kita. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dan janggal, kami maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, terima kasih semuanya, beberapa bagus sudah menjelaskan secara rinci kenapa alasannya mengambil contohnya seperti itu, sudah bagus. Ada beberapa ada satu pertanyaan ada dari kelompok ini yang kurang menjelaskan apa itu faktor penyebab kurang disiplin itu. Baik, tapi secara keseluruhan Ananda sudah bisa menjelaskan. Terima kasih. Nah, baik, untuk itu Ananda sekarang akan Pak terangkan, Pak jelaskan. Nah, silakan perhatikan kepada PowerPoint yang sudah Bapak tampilkan ini. Bisa kelihatan sampai ke belakang? Rehan, bisa kelihatan? Nah, tujuan dari pelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis permasalahan terkait disiplin. Nah, seperti tadi ada beberapa pertanyaan yang satu tadi. Jadi Anda menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah tadi yang berkaitan dengan disiplin. Kemudian kedua, peserta didik dapat menganalisis pentingnya disiplin. Nah, kenapa disiplin itu menjadi penting? Kemudian ketiga adalah peserta didik dapat membiasakan diri untuk hidup disiplin. Kemudian yang keempat adalah peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi. Nah, kenapa perlu dibahas disiplin itu? Nah ini, kenapa ini penting dibahas? Nah, masalah tentang kedisiplinan ini adalah salah satu masalah yang cukup besar presentasinya ketika Anda mengisi daftar cek masalah yang beberapa bulan diisi kemarin. Nah itu, kedisiplinan belajar adalah satu sikap atau tingkah laku dan perbuatan peserta didik kalau kita di sekolah ya, peserta didik dalam melakukan aktivitas belajar. Nah seperti sekarang aktivitas kita belajar ini yang sesuai dengan keputusan, peraturan dan norma-norma yang telah ditetapkan di sekolah kita. Fungsi disiplin itu untuk apa? Oke, Rehan. Untuk mendata kehidupan, Pak. Untuk mendata kehidupan gitu.
Nah, apa saja unsur-unsur yang ada di dalam disiplin? Yang pertama, peraturan. Kalau ada aturan, pasti ada hukuman. Kemudian yang ketiga, kalau ada hukuman ada penghargaan. Kalau ada punishment, hukuman, ada juga reward. Nah, baik, itulah materi kita pada hari ini, Anda semuanya, tentang disiplin. Bagaimana kita sudah menyelesaikan semuanya dari awal sampai akhir. Setelah Anda mempelajari apa yang sudah Pak sampaikan tadi, ada lembar kerja yang harus Anda isi berdasarkan dari materi yang sudah Pak sampaikan tadi ini. Ada yang kurang paham dengan pertanyaan? Kalau tidak, silakan dikerjakan. Oke, baik, sudah semuanya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Baik, Anda tadi sudah menjelaskan, sudah mendapatkan materi yang sudah Pak sampaikan, kemudian sudah mengisi LKPD. Nah, baik, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, siapa yang dapat menyimpulkan dari materi kita tadi? Silakan. Disiplin merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan. Terus disiplin terdapat dalam disiplin terdapat berbagai hal. Pertama peraturan, kedua hukuman, dan ketiga penghargaan. Terus terdapat dua faktor dalam disiplin. Yang pertama faktor internal, yaitu faktor dalam diri. Contohnya kurang kesadaran diri, kurangnya iman dan takwa. Terus yang kedua faktor eksternal, faktor dari luar. Yang pertama faktor lingkungan, keluarga, dan teman sebaya yang sangat berpengaruh bagi di luar tersebut. Dari disiplin tadi, gimana kita konsep disiplin itu, kita harus ikuti aturan-aturan yang ada, apa yang harus dilakukan kalau kita di sekolah, apa yang tidak harus dilakukan. Kemudian ya unsur-unsurnya tadi ada apa tadi, peraturan, ada hukuman, penghargaan, dan konsisten. Kemudian selanjutnya yaitu tentang bagaimana dampak positif dan dampak negatif. Kemudian ada faktor penyebabnya tadi, internal, eksternal. Internal itu dari dalam diri, eksternal adalah dari luar diri. Kemudian bagaimana caranya tadi sudah dijelaskan, motivasi diri kita, self motivation. Kemudian yang kedua buat komitmen. Kemudian yang ketiga do it now, lakukan dari sekarang. Kemudian kita bertanggung jawab terhadap tugas yang kita laksanakan. Dari apa yang sudah kita bahas tadi, apa pemahaman baru yang Anda dapatkan? Kita harus meningkatkan kedisiplinan dalam Oke, betapa pentingnya disiplin itu ya dalam kehidupan untuk belajar. Oke, baik, yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan materi yang Pak berikan ini? menambah motivasi kami untuk Oke, menambah motivasi, sangat senang dan segala macam. Oke, dapat pengetahuan baru, senang dengan mendapatkan apa itu motivasi, apa itu faktor penyebab, kemudian bagaimana cara meningkatkannya. Oke, yang ketiga, apa rencana kalian setelah mendapatkan materi ini? Oke, JJ. Dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan Dapat mengaplikasikannya dalam sehari-hari kerja apa? dan diterapkan. Dapat diterapkan. Oke, kalau kita di sekolah. Sebelum kita akhiri, Bapak berharap apa yang sudah kita bahas pada kali ini tentunya Anda bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sebagai siswa, ya kita harus menerapkannya sebagai siswa. Bagaimana datang itu, ya kalau masuk jam 7, jam 6.50 sudah datang. Kemudian menghargai guru, perhatian terhadap materi yang diberikan. Intinya kita bisa melaksanakan semua yang apa kita pelajari tadi itu di kehidupan kita sehari-hari. Minggu depan kita akan membahas tentang minat belajar. Jadi saya ucapkan nanti materi-materi kita tentang itu, dan kita juga akan bentuk kelompok seperti sekarang. Baik, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, tadi kita mendahulukan proses pembelajaran kita melalui doa. Nah, sekarang kita akhiri juga proses pembelajaran kita ini dengan doa juga.
Silakan dipimpin oleh ketua. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hamdalah.